Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara sedikit tentang Al-Zamakhsyari dan tafsirnya. Saya akan mulai dari biografi Al-Zamakhsyari. Beliau memiliki nama asli Abu Al-Qasim Mahmud bin Umar Al-Khawarizmi Al-Zamakhsyari. Beliau dilahirkan pada hari Rabu tanggal 27 Rajab 467 Hijriah atau tahun 1075 Masehi di sebuah perkampungan kecil yang bernama Zamakhsyar yang terdapat di kawasan Khawarizmi. Ayahnya adalah seorang yang ahli dalam ilmu dan sastra di kampungnya. Beliau menjadi guru Al-Zamakhsyari kecil dalam membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran. Setelah Al-Zamakhsyari merasa cukup belajar dari ayahnya, beliau berangkat ke kota Bukhara untuk mencari ilmu. Setelah itu beliau berangkat ke Naisabur dan menetap di sana beberapa waktu. Kemudian berangkat lagi ke Bukhara, Khurasan, dan Mesir. Beliau bermazhab Hanafi dan berakidah paham Mu'tazilah. Beliau menyusun sebuah kitab tafsir yang diberi nama Al-Kasyaf an Haqa'iq Al-Tanzil wa Uyuni fi Wujuhi Al-Ta'wil, disusun selama 3 tahun di kota Mekah. Beliau menulis tafsir ini untuk mendukung akidah dan mazhabnya. Al-Zamakhsyari wafat pada tahun 538 Hijriah di Jurjaniyah, Khawarizmi. Selanjutnya saya akan membahas corak, metode, dan sistematika penyusunan tafsir. Adapun corak tafsir yang beliau gunakan dalam menyusun tafsir ini adalah corak ideologi Mu'tazilah. Kemudian metode yang digunakan adalah metode tahlili. Beliau melakukan penafsiran secara lengkap terhadap seluruh ayat Al-Quran, dimulai dari awal ayat surah Al-Fatihah sampai ayat terakhir surah An-Nas. Kemudian beliau juga menggunakan metode lugawi atau metode bahasa. Seperti ketika beliau memaknai kata al-isyraq, dia berkata isyraq adalah ketika terbit matahari, yaitu waktu duha. Kemudian beliau juga menggunakan metode dialog, di mana ketika beliau ingin menjelaskan makna satu kata, kalimat, atau kandungan satu ayat, beliau selalu menggunakan kata in kulta. Kemudian ia menjelaskan makna kata itu dengan ungkapan kultu. Kata ini selalu digunakan seakan-akan ia berdialog dengan seseorang. Sedangkan dalam sistematika penulisannya, beliau memulainya dengan nama surah, Makkiyah dan Madaniyahnya, menjelaskan maknanya, menjelaskan nama-namanya jika ada riwayat tentang nama lainnya, serta menunjukkan keistimewaannya. Selanjutnya beliau membahas tentang qiraat dan aspek kebahasaannya, dari mulai ilmu nahwu, shorof, dan yang lainnya. Kemudian memberikan penjelasan dan penafsirannya, menukilkan beberapa pendapat ulama dan hujjahnya, kemudian menolak pendapat yang tidak sependapat dengannya. Demikianlah sedikit pembicaraan tentang Al-Zamakhsyari dan tafsirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.